Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bahasan kali ini kita akan lebih jauh lagi tentang fungsi gitu kan ya. Tentang fungsi, kita akan bagaimana cara menentukan nilai fungsi ataupun fungsinya ataupun nilai domainnya gitu ya. Kalau tampak di layar di sini, ini saya tuliskan nanti sebagai tipe 1. Ya, tipe 1 adalah diketahui fungsinya ya. Fungsinya adalah X plus 2, domainnya tahu 1, 2, 3, hanya nilainya kita tidak tahu. Ya, itu tipe yang pertama. Kemudian tipe soal yang kedua. Diketahui fungsinya ya, fx sama dengan 2x plus 1, kemudian nilai fungsinya 1, 3, 5. Ya, ditanya adalah domainnya. Ya, sekarang domainnya yang tidak diketahui. Ini kebalikannya dengan tipe yang 1. Oke, tipe yang terakhir ada tipe 3. Kalau tipe 3 ini diketahui domainnya 0, 1, 2 dan nilai fungsinya 1, 2, 5, hanya saja fx-nya tidak diketahui. Atau secara umum dituliskan ax plus b. Ax plus b ini kita nggak tahu nilainya berapa gitu ya. A-nya berapa, B-nya berapa gitu ya. Masih bersifat umum general. Nah, kita akan bahas 3 tipe soal ini dan bagaimana langkah menyelesaikannya. Oke, untuk sekarang yang bagian pertama. Untuk tipe 1. Domainnya diketahui semua ya, nilainya 1, 2, 3. Pertanyaannya nilai fungsinya. Ini mengulang dengan pembahasan di video sebelumnya kan ya. Hanya saja sekarang kita sajikan dalam bentuk soal lebih detail lagi. Oke. Jika ditanyakan nilai fungsinya, maka langsung kita substitusi atau ganti saja nilai x-nya sesuai domain yang diketahui. Misalkan di sana f yang ditanyakan f1. F1 ini pasangannya dengan berapa? Karena fungsinya sudah tahu ya, tinggal ikuti fungsinya. F1 maka akan sama dengan X yang kita ganti 1, 1 ditambah 2, maka diperoleh 3. F2 maka X yang kita ganti 2, 2 ditambah 2. F terakhir yang ditanyakan F3 maka X yang kita ganti 3, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sehingga nilai-nilai ini ya, ketika 1 maka berpasangan dengan ya ini saya tulis di sebelahnya sini, 1 berpasangan dengan 3 karena ketika 1 nilai fungsinya 3. F2 kita nilai fungsinya 4 dan F3 diketahui nilai fungsinya 5. Ya, selesai ini ya. Ini tinggal menentukan nilai fungsi saja tipe yang pertama. Fungsinya kebetulan saya contohkan di sini X plus 2. Nah, ini bisa macam-macam bentuknya ya. Bisa 2X plus 6, 3X kurang 1, ataupun bentuk kuadrat mungkin. Sesuaikan dengan persoalannya. Nah, sekarang kita masuk ke tipe yang kedua. Nah, kalau tipe yang kedua ini yang diketahui adalah nilai fungsinya, gitu ya. Nilai fungsinya 1, 3, dan 5. Dan diketahui di sini fungsinya juga diketahui, yaitu 2x plus 1. Bagaimana menentukan domainnya, gitu ya. Menentukan x-nya ini berapa. Gampangnya gini, x-nya diganti berapa supaya nilainya itu nanti 1. Nah, kita misalkan ya, yang pertama 1 ini kita misalkan sama dengan B ya, 1 sama dengan B, maka dari dari sini nanti diperoleh, kalau kita tuliskan FB oke, maaf, bukan B ya, yang di sebelah sini kita misalkan domainnya gini, kita misalkan B, ini kita misalkan D, ini bebas ya, kita pakai F variable saja. Kemudian di sebelah sini kita misalkan E, B, D, E. Nanti kita cari nilai B ini berapa, D berapa, E berapa. Nah, di sini nanti kita substitusi, maka kalau X-nya kita ganti B, maka ya X-nya kita ganti B, diperoleh nilainya di sini 1. Nah, 2 dikali X-nya kita ganti B kan ya, 2 dikali B ditambah 1. Nah, diketahui di sana hasilnya, kalau 2 dikalikan B, 2 dikalikan B ini ditambah 1, maka hasilnya adalah 1. Maka dituliskan sama dengan 1. Ya, kita tuliskan di bawahnya.
FB-nya saya remove kan ya, biar tidak bingung. Karena ini persamaan, saya tuliskan dua persamaan yang terakhir, 2B ditambah 1 sama dengan 1. Ya. Lanjut kita peroleh 2B sama dengan ruas 1 dikurangi dengan 1. 2B sama dengan 0. Maka diperoleh B sama dengan 0 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 0. Berarti nilai B di sini, ya, nilai B di sini hasilnya adalah 0. Jadi nilai B-nya 0. Ya. Serupa untuk menemukan nilai D dan E ya. Silakan nanti coba berapa nilai D dan E-nya gitu kan ya, dengan langkah yang serupa. Berarti di sini diganti FD gitu ya. FD sama dengan 2D plus 1 sama dengan di sini ngikuti sebelah sini. 2D plus 1 sama dengan, kalau di sini 3 ya sebelah sini ngikuti diganti 3. Nah, nanti sehingga nilai B dan E dapat ditemukan atau nilai domainnya ketemu. Itu tipe yang kedua. Untuk D dan E digunakan sebagai latihan. Oke, sekarang di bagian yang terakhir di soal tipe yang ketiga. Domainnya diketahui 0, 1, 2 dan nilai fungsinya diketahui min 1, 2 dan 5. Nah, untuk di soal di jenjang kelas 8 ini, di materi fungsi ini, maka yang digunakan nanti fungsinya masih linear ya. Gampangannya fungsi linear itu masih nilai x-nya, variabel x-nya ini tidak dikuadratkan. Maka saya tuliskan dalam bentuk umum. Ya, biasanya di soal sudah diketahui, atau terkadang kalau belum diketahui, tuliskan bentuk umumnya seperti ini. AX plus B. AX plus B. Ya. Kalau di dalam soal diketahui yang lain, ya silakan ikuti saja. Ini hanya variabel ya, AX plus B. Nah, untuk apa gunanya? Nah, seperti ini misalkan. Oke, kita cek di sini. Kalau x-nya kita ganti 0, maka nilai fungsinya adalah min 1. Sehingga kalau dituliskan F0, ya x yang kita ganti 0, maka akan sama dengan, ya ini. Kita menggunakan bentuk umumnya ini, AX plus B. Fx sama dengan AX plus B. A dikalikan 0 ditambah B. A dikalikan 0 hasilnya adalah 0. 0 ditambah B, hasilnya adalah B. Ya, diperoleh F0 sama dengan B. F0 sama dengan ya B sama dengan, di sini B-nya berapa? Nilai F0-nya berapa? Kalau F0 maka di sini nilainya adalah diketahui min 1. Berarti B sama dengan min 1. Mengikuti sama persis kayak gini tadi ya. Ketika diganti B yang di sebelah sini tapi kan ya, nilainya adalah 1. Nilai fungsinya adalah 1. Sama di sini, ketika saya ganti dengan domainnya diganti dengan 0, nilai fungsinya adalah min 1. Min 1. Sehingga diperoleh dari sini nilai B-nya adalah min 1. Ya, nilai B-nya adalah min 1. Lanjut kita nanti nyari nilai A-nya. Nah, nyari nilai A-nya, oke, saya taruh di atas sebelah sini. Maaf, ini saya pakai 2. Ya, nanti lihat. Ini bebas, kita ambil misalkan yang bilangan kecil saja. X-nya kita ganti 1. F1 sama dengan, bentuk umumnya diingat ya, AX plus B. Maka A dikalikan 1 ditambah B. 1 kali A, 1A atau A itu sendiri. A ditambah B. Nilainya F1 sama dengan 2. Maka F1 di sini sama dengan 2. Boleh ditulis di bawahnya gini ya, F1 sama dengan 2. Atau tulis menyamping juga boleh. F0 sama dengan min 1. Boleh. F0 sama dengan min 1. F1 sama dengan 2. F1 sama dengan 2. 2 sama dengan A ditambah B. Oke, kita mulai dari sini 2 sama dengan A ditambah B. Kemudian di persamaan sebelumnya diketahui B itu nilainya sama dengan min 1. Maka dari sini diperoleh persamaan 2 sama dengan
A ditambah B-nya kita ganti min 1. 2 sama dengan A plus dengan min, jadi min kan ya, min 1. 2 sama dengan A min 1. Lanjut sama dengan min 1-nya istilahnya pindah ruas menjadi plus 1. 2 plus 1 sama dengan A, maka diperoleh nilai A-nya sama dengan 2 tambah 1, yaitu 3. A sama dengan 3. A sama dengan 3. Mau ditulis di ruas kiri boleh, atau kanan boleh ya, sama maksudnya. Kebetulan yang saya tuliskan di contoh sini, A-nya ada di kanan. Nah, dari sini maka kita peroleh nanti rumus fungsi fx-nya adalah A-nya kita ganti 3, B-nya kita ganti min 1. Sehingga kesimpulan akhirnya diperoleh fx sama dengan 3x, ya, A-nya kita ganti 3 kan ya, plus B. Plus sama min jadi min, maka kita peroleh min 1. Ya, B-nya kita ganti min 1 ya. Min 1 plus min 1. Sehingga diperoleh fx sama dengan 3x min 1. Nah, kita cek apakah benar soal ini gini nih, apakah benar fx-nya 3x min 1. Cara ngeceknya adalah gampang ya. Kita ambil misalkan satu contoh domainnya. Misalkan saya ambil x-nya 2. Kita coba f2 sama dengan 3 dikali x-nya kita ganti 2. 3 kali 2 kurangi 1. 3 kali 2 6 kurangi 1 5. Cocok ya. Diperoleh 5 ketika f-nya kita ganti 2. Itu tipe yang terakhir ya, tipe yang ketiga. Oke. Sekian saya kenal 3 tipe untuk menyelesaikan kaitannya dengan fungsi dan komponen lainnya. Ya, silahkan sebagai latihan dibuka di modulnya, ada di tas 2 ya. Tas 2 di halaman 28. Maaf. Oke, cek, silahkan dicek tas yang kedua. Modul halaman 28 ya. Ya, nanti silahkan dikerjakan seluruh soalnya di halaman 28 di situ. Di sana dibagi tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, silahkan dicoba semuanya. Jika sudah selesai, nanti silahkan seperti biasanya di foto, kemudian upload jawaban di Sisau. Ya, jika ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan melalui forum di YouTube, dan harus bertanya ya. Ya, harus tanya, nanti silahkan disampaikan di kolom komentar di YouTube. Oke, itu bahasan kita mengenai fungsi yang sudah berakhir. Ini pembahasan terakhir ya. Jadi kemarin kita kenal relasi, kemudian fungsi, mengenal fungsi, dan ini cara menentukan nilai fungsi ataupun domainnya. Oke, ini bahasan yang terakhir di bab relasi fungsi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita masuk di bab baru, yaitu fungsi linear. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.